Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Tika Mustika, Umi Zulfa Aziza, Yesi Nur Aziza, dan Zafira Azra. Di sini kami akan membahas materi mengenai kutipan dan sistem rujukan. Sebelum ke dalam materi, izinkan terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yesi Nur Aziza. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai kutipan. Kutipan berarti mengutip pendapat pakar, ucapan tokoh, pengamat, narasumber, kitab suci, kata mutiara, puisi, syair lagu atau penelitian yang terdapat dalam makalah, skripsi, tesis, majalah, jurnal, dan buku. Tajuk rencana perlu diperkuat dengan kutipan untuk memperkuat argumen, mempertajam analisis, dan membangun kredibilitas media. Dalam mengutip, secara langsung kita tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks yang kita kutip tersebut. Pada umumnya, kutipan harus sama dengan aslinya, baik mengenai susunan kata-katanya, ejaan, maupun mengenai tanda bacanya. Yang pertama yaitu ada kutipan langsung. Ciri-ciri kutipan langsung: 1. Tidak ada perubahan terhadap teks asli. Yang kedua, tanda sich digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Yang ketiga, tanda titik 3 berspasi digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Dan yang keempat, menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang selingkung. Selanjutnya yaitu ada kutipan langsung dibagi menjadi dua, yaitu kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Kutipan langsung atau pendek. Kutipan langsung adalah sebuah kutipan disebut kutipan pendek apabila tidak lebih dari 4 baris. Ciri kutipan langsung atau pendek yaitu: yang pertama, diintegrasikan langsung dengan tulisan kita. Yang kedua yaitu diapit oleh tanda kutip. Dan yang ketiga, jangan lupa sumber kutipan harus ada. Contohnya yaitu kutipan yang panjangnya kurang dari 5 baris dimasukkan ke dalam teks biasa jadi berspasi 2. Akan tetapi diberi tanda kutip pada awal dan akhir kutipan. Contohnya, bagi bangsa Indonesia, demokrasi bukanlah suatu yang asing, melainkan sesuatu yang sesuai dengan tanda kutip watak dan peradaban bangsa Indonesia. Kalau dalam kutipan itu perlu dihilangkan beberapa dari kalimat, maka pada bagian itu diberi titik 3 buah yang masing-masing berjarak 2 pukulan tik. Contohnya, titik, 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 demokrasi bagi bangsa kita bukanlah sesuatu yang baru, sesuatu barang import, sebab tanda petik sejak beribu-ribu tahun, titik, 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 segala keputusan, titik, 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 dipungut dengan berunding, titik, 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 tanda petik. Bisa dilihat teman-teman contohnya di dalam PPT-nya. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Umi Zulfa Aziza. Saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Umi Zulfa Aziza. Saya akan memaparkan materi selanjutnya yaitu tentang kutipan langsung panjang. Ciri kutipan langsung panjang yaitu dipisahkan dari teks dengan spasi dan besaran huruf yang lebih kecil. Boleh diapit oleh tanda kutip, boleh juga tidak, dan jangan lupa untuk mencantumkan sumber kutipan. Kutipan yang panjangnya 5 baris atau lebih ditik berspasi 1 dengan mengosongkan 4 pukulan tik dari garis margin di sebelah kiri. Contoh, demokrasi bukanlah sesuatu yang baru bagi masyarakat kita seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin.
Sejak beribu-ribu tahun peradaban Indonesia, maka segala putusan yang mengenai negara dan masyarakat dipungut dengan berunding antara anggota yang berkepentingan. Kata mufakat ialah cara pemerintah menurut watak dan peradaban bangsa Indonesia. Kutipan yang selanjutnya yaitu kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung ini disebut juga sebagai intisari pendapat. Ciri kutipan tidak langsung yaitu diintegrasi dengan teks, tidak diapit oleh tanda kutip, dan harus menyertakan sumber kutipan. Contoh, bagi bangsa Indonesia, demokrasi bukanlah sesuatu yang asing, melainkan sesuatu yang sesuai dengan watak dan peradaban bangsa Indonesia. Ingat, hanya intisarinya saja yang kita ambil dari kutipan yang ingin diambil. Mengenai sumber kutipan, hal tersebut mutlak harus ditulis jika tidak ingin tergolong sebagai orang yang melakukan plagiarisme, karena plagiarisme merupakan tindakan pencurian terhadap hak cipta seseorang yang dilindungi oleh hukum. Selain terhindar dari tuduhan plagiarisme, menyertakan data atas sumber kutipan juga berarti menghargai pikiran orang yang tulisannya kita kutip, selain sebagai etika dalam dunia ilmu dan aspek legalitasnya. Selanjutnya yaitu tentang sistem rujukan. Dalam upaya menjaga etika ilmiah dalam hal penggunaan sumber lain dalam sebuah tulisan, kita mengenal sebagai sistem catatan. Sistem ini dikembangkan dalam tiap bidang ilmu selingkung, sehingga muncul variasi dalam penulisannya. Tidak heran apabila sistem yang digunakan oleh bidang ilmu tertentu berbeda dengan sistem yang dikembangkan oleh bidang ilmu lainnya. Walaupun demikian, kita mengenal dua sistem perujukan yang sering digunakan, yaitu yang pertama catatan kaki atau footnotes, dan yang kedua yaitu catatan belakang atau daftar pustaka. Cukup sekian pemaparan dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Saya Tika Mustika, saya akan menjelaskan tentang catatan kaki atau footnotes. Catatan kaki atau footnotes ini adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Menurut S. Nasution dan M. Thomas, catatan kaki atau footnotes ialah catatan pada kaki halaman. Kegunaannya untuk menyatakan sumber suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta atau ikhtisar. Footnotes dapat juga berisi komentar mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks. Yang pertama, bentuk footnotes. Dalam footnotes ini harus dicantumkan nama pengarang, nama penerbit, tempat, dan tahun penerbitan, halaman-halaman yang dikutip atau berkenaan dengan teks. Kemudian, footnotes ini digunakan pada apa saja sih? Bisa di buku, majalah, surat kabar, karangan yang tidak diterbitkan seperti tesis atau disertasi, kemudian interview, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu mempersingkat footnotes. Footnotes atau catatan kaki tidak usah selalu ditulis selengkapnya. Kalau suatu sumber pernah disebut dengan lengkap, yakni pada pertama kalinya, maka footnotes itu selanjutnya dapat dipersingkat dengan menggunakan singkatan seperti IBID, OPCIT, dan LOCCIT. Nah, berikut penjelasan tentang IBID, OPCIT, dan LOCCIT. Yang pertama, IBID. IBID ini kependekan dari ibidem, yang artinya pada tempat yang sama. Digunakannya apabila suatu kutipan diambil dari sumber yang sama dengan yang langsung mendahuluinya, dengan tidak diselai oleh sumber lain. Dalam hal ini, boleh dipakai IBID, walaupun di antara kedua kutipan itu terdapat beberapa halaman. IBID tidak boleh dipakai kalau di antara sumber itu terdapat sumber yang lain. Nah, kalau misalkan itu berarti menggunakannya OPCIT dan LOCCIT. Nah, pemakaian OPCIT. OPCIT ini kependekan dari opere citeto, artinya dalam karangan yang telah disebut. Dipakai untuk menunjuk kepada suatu buku yang disebut sebelumnya dengan lengkap pada halaman lain dan telah diselingi oleh sumber-sumber lain. Jadi yang dicantumkan nama pengarang OPCIT diberi bergaris dan nomor halaman. Kalau dari seorang pengarang yang telah disebut 2 macam buku atau lebih,
maka harus ditambahkan nama buku untuk menghindari kekeliruan. Kemudian pemakaian log CIT. Log CIT kependekan dari loco citato, artinya pada tempat yang telah disebut. Digunakan kalau kita menunjuk kepada halaman yang sama dari suatu sumber yang telah disebut. Jadi yang dicantumkan itu nama pengarang, log CIT diberi bergaris, nomor halaman yang perlu diberikan, sebab dengan sendirinya sama dengan halaman dalam buku yang telah disebut sebelumnya. Kemudian ada catatan belakang atau daftar pustaka. Daftar pustaka atau bibliografi adalah semua sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam kegiatan menulis sebuah karya ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim, disebut dengan daftar pustaka atau bibliografi atau kepustakaan dengan fungsi sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, untuk memberikan penunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenal tulisan yang dibacanya, serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Dan yang ketiga, untuk membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Dan yang terakhir yaitu sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber-sumber yang dipergunakannya. Mohon maaf apabila ada salah penyebutan kata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Tika Mustika. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Perkenalkan, nama saya Zafira Azra. Di sini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya. Ya, di sini terdapat unsur-unsur daftar pustaka. Yang pertama di sini terdapat nama penulis, yang kedua tahun terbitan sumber yang bersangkutan, yang ketiga judul sumber yang dipakai sebagai referensi, dan yang keempat yaitu data publikasi yang mencakup nama tempat terbit dan nama penerbit. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun daftar pustaka. Yang pertama yaitu baris pertama dimulai pada pias margin sebelah kiri. Kemudian baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. Yang kedua, jarak antar baris 1 spasi. Yang ketiga, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Dan yang terakhir yaitu diurut berdasarkan abjad huruf pertama nama keluarga. Nah, di sini juga terdapat dua contoh dalam penulisan daftar pustaka. Untuk nama penulis, penulisannya dalam daftar pustaka berbeda dengan penulisan dalam catatan kaki. Pada catatan kaki, nama penulis tidak dibalik, tetapi daftar pustaka dibalik, yakni dengan mendahulukan nama belakang karena dianggap sebagai nama diri. Selanjutnya, di sini juga terdapat contoh daftar pustaka yang terdapat 2 penulis, 3 penulis, maupun 4 penulis. Apabila pengarang dalam sumber lebih dari satu, maka nama penulis pertama saja yang dibalik, sedangkan nama pengarang kedua tidak. Apabila penulisannya 4 orang atau lebih, maka setelah nama penulis pertama cukup ditulis kata dan DKK, yang artinya dan kawan-kawan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, terdapat contoh yang pertama ini 2 penulis. Cukup nama penulis pertama saja yang dibalik, nama keduanya tidak. Begitupun jika 3 penulis. Nah, pada 4 penulis ini hanya 1 penulis saja yang pertama yang ditulis dan yang dibalik. Selanjutnya dilanjutkan dengan DKK atau yang artinya dan kawan-kawan. Mungkin sekian dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.